Ini saya sedikit saja dan sampai kepada Pak Prabowo, selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun memang ya kelompok-kelompok mereka sekarang ini tidak membenci Jokowi, tapi mereka sangat membenci hanya akan menimbulkan halusinasi tingkat dewa, mengharapkan supaya Prabowo bisa jadi kita minta tidak segampang itu kita Ferguson. semua tolong diperhatikan, Pak. Aduh. Aduh. Jadinya si Amin Rais ini pelangga-pelongo di seputaran gedung MPR menjelang pelantikan Prabowo Gibran tanggal 20 kemarin itu, teman-teman. No. Nah, ini sudah semirip tukang parkir dadakan. Kehadiran dia juga di sini tidak bersama dengan Refli Harun dan kawan-kawan yang suka berkoar-koar, ditambah dengan emak-emak cerewet yang sering bermunculan di media sosial itu. Kelihatan Amin Rais datang seorang diri tanpa didampingi oleh kelompok-kelompok mereka itu. Benar-benar sedia, di mana tokoh-tokoh atau public figure atau pejabat, bahkan mantan pejabat yang lain, ketika hadir di tempat-tempat ramai seperti ini, mereka disalami, difoto, diminta ajak foto, diwawancarai, sedangkan Amin Rais seperti orang yang tidak punya siapa-siapa dan tidak punya apa-apa lagi. Ya memang ketika sudah tua seperti Amin Rais memang tidak dipakai lagi, apalagi mulutnya itu kayak apa itu, teman-teman, cerewet. Di usia tuanya malah dia semakin disingkirkan dan tidak sama sekali digubris oleh siapapun yang ada di situ. Bahkan orang-orang pada cuek dengan dia di situ. Mata nih gue, mata nih gue, Pak. Picek, cok, mata. Benar-benar menyedihkan. Bahkan namanya dia Partai sudah Umat tidak Amin Rais disebutkan menjadi di sorotan pidatonya setelah Prabowo. kedapatan hadir di acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Hal itu terungkap dalam potongan video di media sosial. Dalam unggahan di akun Instagram @medsos_rame pada Minggu 20 Oktober, Amin Rais tampak ikut hadir sebagai tamu undangan di acara pelantikan Prabowo Gibran di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Amin Rais terlihat duduk di samping ex-anggota One Team Press Sidarto Danu Subroto dan ex-ketua MPR RI Bambang Susatyo. Potongan video Amin Rais itu lantas disorot hingga menuai beragam reaksi netizen. Namun, rata-rata netizen justru mengolok-olok Amin Rais setelah kepergok hadir dalam acara pelantikan Prabowo Gibran. Bahkan ada yang menyindir Amin Rais dan menyebutnya tak tahu malu. Di sisi lain, ada yang justru mempertanyakan kehadiran Amin Rais di acara pelantikan Prabowo Gibran. Pasalnya, Amin Rais diketahui menjadi tokoh yang gemar mengkritik hingga menghujat Presiden ke-7 RI, Jokowi, dan keluarganya. Inilah momen Amin Rais ketika hadir di pelantikan Presiden Prabowo. Warganet pun kasihan melihatnya. Terlihat beliau sendirian seakan dicuekin, bahkan ketika Pak Prabowo menghormati para pejabat negara, nama Amin Rais pun tak ada disebut, padahal beliau adalah salah seorang pejabat negara ketua MPR RI pada zaman reformasi. Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Iya, benar seperti apa yang dikatakan oleh mendiang Gus Dur bahwa Amin Rais itu adalah pembohong, penipu. Dan kata-kata Gus Dur itu memang terbukti sampai dengan saat ini. Amin Rais di usia setelah dia tidak menjabat sebagai ketua MPR sampai dengan usia dia sudah senja ini, dia menjadi gelandangan politik dan sama sekali tidak dipakai. Minimal orang tua seperti Amin Rais ini kan bisa diangkat menjadi penasihat presiden, tapi karena kebencian dia terhadap Presiden Jokowi, sampai dengan saat ini dia itu tidak dipakai
untuk masuk dan terjun dalam dunia pemerintahan, teman-teman. Pelantikan Prabowo Gibran kemarin tanggal 20 Oktober ternyata dihadiri juga oleh si bebek lumpuh Amin Rais. Dia hadir sebagai tamu undangan. Ya, karena menghormati dia sebagai salah satu mantan ketua MPR Tempo dulu, yang juga dulu sebagai sosok yang pernah lengserkan Presiden Gus Dur dari kursi kepresidenan itu. Bahkan kehadiran kakek bau tanah di acara pelantikan tersebut menjadi bahan olok-olokan masyarakat. Lucunya itu, di pidato Prabowo dalam pelantikan kemarin, sejumlah tokoh mulai dari mantan presiden, mantan wakil presiden, pimpinan DPR, MPR, dan lain sebagainya disebut Prabowo satu persatu. Bahkan mantan wakil presiden Tri Sutrisno yang seumuran dengan Amin Rais saja disebut Prabowo. Sedangkan mantan ketua MPR Amin Rais namanya tidak disebut. Padahal ketika dari rumah, Amin Rais sudah berhalusinasi tingkat dewa kalau sebentar Prabowo akan menyebut namanya, dan seketika itu juga kamera langsung menyoroti wajahnya dan dia dielu-elukan oleh tamu undangan yang lain. Namun semua itu hanya mimpi Amin Rais di siang bolong. Yang ada malah dia dijadikan bahan olok-olokan netizen atau warganet atau masyarakat. Bahkan di luar gedung MPR saja, si bebek lumpuh itu benar-benar dipermalukan dan tidak punya harga dirinya. Malah dia dijuluki sebagai Kang Parkir di gedung MPR itu. Lihat saja ketika dia berada di luar gedung MPR itu, pemirsa. Rame di TikTok jadi bahan ketawaan masyarakat. Yang namanya tokoh publik, apalagi mantan pejabat negara, ketika hadir di sebuah acara pasti akan dikerumuni banyak orang, diminta swafoto lah, jabat tangan lah, diwawancarai wartawan lah, dan masih banyak yang lainnya lagi. Tapi ini tidak terjadi pada Amin Rais ini, teman-teman. Memang ada wartawan yang mewawancarai dia di sela-sela kegiatan tersebut, tapi itu hanya 1-2 wartawan saja. Sisanya orang-orang pada menghindar dari dia. Entahlah ini orang datangnya dengan siapa, tapi kelihatannya dia tidak membawai pasukannya yang biasanya didominasi oleh kaum sakit hati dan emak-emak cerewet itu. Di luar gedung itu, Amin Rais si bebek lumpuh itu kelihatan linglung, seperti orang yang tersesat di tengah-tengah keramaian di pasar. Tampangnya dia seperti pelanga-pelongo, bingung-bingung sambil senyum sumringah, entah itu dia lempar senyumannya ke siapa. Inilah sebagai bukti orang yang merasa dirinya punya power dan bangga dengan masa lalunya yang suka menggulingkan orang yang tidak ia sukai. Ditambah lagi dirinya yang suka menghujat Presiden Jokowi menjadikan dirinya sebagai sosok yang paling dibenci masyarakat karena selalu merasa dirinya lebih pintar dari orang lain, ditambah sosoknya yang angkuh. Padahal sisa hidupnya cuma beberapa hari saja. Kelihatan orang ini seumuran dengan Pak Tri Sutrisno, mantan wakil presiden itu. Tapi Pak Tri Sutrisno jauh lebih bersahaja dan awet muda dari kakek bebek lumpuh ini. Mungkin dirinya terlalu merendahkan orang dan menghina orang lain, makanya wajah Mbah Amin Rais ini terlihat tidak bersahaja dan pucat pasi. Alih-alih para sesepuh kebagian jatah kursi, mungkin jadi penasihat presiden, tapi ini orang malah benar-benar dilepehkan dan sama sekali tidak digubris banyak orang. Dia pikir nanti suaranya akan didengarkan Prabowo untuk melengsarkan Gibran. Lucu. Pak Amin tahu tidak mekanisme menurunkan seseorang dari jabatannya, baik sebagai presiden maupun wakil presiden. Aturannya harus dibahas dulu di DPR, baru ke MK. Nanti setelah ada putusan MK, menerima atau menolak, DPR bawa ke MPR. Pertanyaannya, memang ada anggota DPR yang mau mendengarkan aspirasi dari kakek pelanga-pelongo ini? Tidak kan? Jadi untuk Amin Rais, stop berkhayal, stop berhalusinasi, stop bermimpi setinggi langit, karena sampai kau mati pun suara kau tidak didengarkan orang. Karena kau sudah dikutuk oleh Gus Dur sebagai gelandangan politik.